Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang apa yang kami tulis. Yang pertama, revolusi industri 4.0. Revolusi industri ini merupakan upaya transformasi menuju perbaikan dengan mengintegrasikan dunia online dan lini industri, di mana semua proses produksi berjalan dengan internet sebagai penopang utama. Yang kedua, ada Internet of Things atau IoT, yaitu jaringan kolektif perangkat yang terhubung dan teknologi yang memfasilitasi komunikasi antara perangkat dan cloud, serta antar perangkat itu sendiri. Yang ketiga ada big data. Big data itu adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kumpulan data yang sangat besar dan kompleks. Yang keempat ada artificial intelligence atau AI, yaitu ilmu mengenai cara agar komputer bisa melakukan kegiatan yang bisa dilakukan manusia dengan lebih baik. Yang terakhir ada cloud computing, yaitu penyediaan sumber daya komputasi seperti server, penyimpanan data, jaringan, dan perangkat lunak melalui internet. Selanjutnya adalah contoh-contohnya. Pertama ada contoh revolusi industri 4.0. Pertama ada mobil self-driving, yaitu teknologi canggih mobil untuk mengemudi secara otomatis. Kedua ada drone. Drone adalah pesawat tanpa awak yang dikendalikan oleh komputer atau remote control. Yang terakhir, ini salah satunya adalah AI atau artificial intelligence, yaitu kemampuan mesin untuk meniru kecerdasan manusia. Manfaat dari implementasi AI ini terdapat pada bidang kesehatan, e-commerce, perbankan, dan manufaktur. Selanjutnya adalah contoh IoT bidang transportasi. Contohnya itu ada Public Transportation Management System, Connected Vehicles, Smart Parking, Smart Transportation, Vehicle Tracking System, Self-Driving, dan lain-lain. Dari contoh pengaplikasian tersebut, itu dapat berguna untuk meningkatkan efisiensi transportasi publik dan mengurangi emisi dan lain-lain. Selanjutnya adalah contoh dari Big Data bidang pendidikan, yaitu contohnya ada e-learning dan Dapodik. Dari contoh tersebut, itu salah satunya berguna untuk membantu pendidik dalam melakukan perekaman hasil belajar prestasi yang telah melalui proses pemrograman. Selanjutnya adalah contoh AI bidang kesehatan. Contohnya ada pengobatan kanker dengan terapi gen, robot untuk operasi bedah, diagnosis penyakit menggunakan ronsen, CT scan, dan lain-lain. Dari contoh-contoh tersebut, AI ini digunakan sebagai asisten medis untuk membantu tenaga medis untuk meningkatkan akurasi, kecepatan diagnosis, dan memastikan pasien menerima penawaran yang terbaik. Selanjutnya adalah contoh cloud computing bidang digital. Contohnya itu ada Google Drive, media sosial, layanan email, Microsoft, dan Dropbox, serta lain-lain. Dari contoh pengaplikasian tersebut, itu dapat berguna dalam efektivitas biaya, skabilitas, kecepatan, dan lain-lain. Berikutnya ada manfaat-manfaatnya. Yang pertama ada manfaat revolusi industri, yaitu memberi pengetahuan lebih tentang proses pembuatan produk dan menciptakan peluang untuk berinovasi dan peluang lainnya. Yang kedua ada manfaat Internet of Things, yaitu menunjang efisiensi pekerjaan, bisa mengurangi waktu dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Lalu ada manfaat big data, yaitu menganalisis data dengan skala yang besar dan kompleks, memberikan hasil analisis mendalam yang relatif sulit didapatkan apabila melalui analisis data secara konvensional dalam waktu singkat. Lalu ada manfaat artificial intelligence, yaitu dapat digunakan untuk otomatisasi tugas-tugas yang berulang dan rutin untuk menghemat waktu dan sumber daya manusia. Lalu yang terakhir ada manfaat cloud computing, yaitu adalah bila dilihat dari sisi perusahaan, teknologi ini dapat memotong biaya dan yang cukup besar, dan cloud computing juga digunakan sebagai area penyimpanan data dengan aksesibilitas yang tak terbatas.
Yang keempat dan yang terakhir adalah hubungan antara IoT, Big Data, AI, dan Cloud Computing. Hubungan antara IoT dan Big Data adalah mengumpulkan data dari perangkat terhubung. Hubungan antara Big Data dengan AI adalah mengelola dan menganalisis data besar yang dihasilkan oleh IoT. Hubungan antara IoT dan Cloud Computing menggunakan data dari Big Data untuk membuat prediksi dan keputusan. Hubungan antara cloud computing dan IoT adalah menyediakan infrastruktur untuk menyimpan dan proses data dari IoT dan mendukung komputasi AI. Oke. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Udah?